terus kita gimana tuh teh sebagai emak-emak anu di rumah gegeroh kokore, terus sok abis nangis juga ya, jujur teh kan nangis teh ya sedih banget lah, tapi juga emang kayak udah kebutuhan gitu ya nangis teh. Tapi udahnya sok lapar terus leles. Kumaha tadi berjuang gitu. Ngelihat aja itu tuh udah nangis, gimana mau berjuang, tapi tetap semangat mah ada. Gimana sih teh kita sebagai mama biar berjuangnya teh pas gitu. Anak-anak sekarang kan suka lihat kalau mamahnya bilang nggak boleh nonton jam segini, misalkan ya mamahnya tong nonton. Yang repot itu biasanya di dalam keluarga itu, ini untuk kondisi sekarang, karena saya lihat juga ada podcast, bukan podcast ya, Instagram di peristiwa kemarin ini kan. Nah, saya juga suka ngelihat gitu gimana cara menyikapi anaknya meninggal gitu, bapaknya meninggal, istrinya meninggal, orang-orang Palestina itu. Dia cuma bilang, kadang gini juga suka gini minta sama Allah, ya Allah, gini yang Gida takutin teh adalah keburukan diri Gida sendiri. Betul. Ada nggak sih teh doa khusus gitu biar kita teh tetap optimis, tapi kita juga tetap hati-hati gitu ya teh, dan terus minta sama Allah supaya kita nggak melakukan hal-hal yang zolim atau hal-hal yang di luar yang Allah nggak suka lagi. Kalau misalkan suami takut karena istri, pasti nggak benar. Kalau istri takut suami nggak akan benar. Jagalah hati, jangan engkau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Insya Allah ayah balik lagi sekarang ini sih ada yang beberapa waktu ini kan kita teh melihat berita Palestina itu, ya Allah, itu aduh udah benar tiap hari itu beneran nangis saya ini mah udah nggak bisa. Iya, betul. Yang tiap bangun tidur pasti yang diingetnya langsung cek kan keadaan. Sebelum tidur dilihat juga gitu, dan itu teh pasti nggak bisa nggak nangis lah itu mah sampai sesegukan gitu ya. Tapi entah kenapa rasa nangisnya tuh beda sama nangis kalau kita kesal sama orang atau kita sakit hati sama orang. Kalau ini mah kayak nangisnya tuh bikin tenang gitu, aneh loh teh gitu. Nah aku mau minta ilmu dari teh gitu. Maksudnya tuh kayak bukan nangis kan, kalau kita ada kehel ada nafsu kan itu jadi gak enak ya teh. Tapi kalau kita nangis karena kita ngadu sama Allah, ternyata itu jauh lebih nikmat nangisnya gitu ya teh. Iya, betul. Nah terus Gida juga ngeliat kan teh Sasa ini aktif banget nih di sosial media, share tentang bagaimana keadaan saudara-saudari kita di Palestina. Terus juga sempat ke Aqsa juga kemarin ya teh. Itu tahun berapa teh? Sebenarnya ini rezeki dari Allah. Pamit juga ke Teh Hesti karena kita habis bikin podcast sebenarnya. Insya Allah mau pergi ke Aqsa. Jadi duluan Teh Hida kan, alhamdulillah. Aku juga ngepoin loh sebelum podcast ini. Alhamdulillah. Jadi berangkat itu September. Jadi 3 minggu sebelum terjadinya itu 7 Oktober. Masya Allah. 14, 15. Tapi itu gimana teh perasaannya pas udah ke Aqsa? Alhamdulillah. Jadi gini, kan saya nggak nyadar ya, kan yang mengamati itu sahabat dekat. Ada saya punya sahabat dekat perempuan. Karena pada saat kita duduk bareng setelah pulang dari Aqsa, teman saya ini bilang, tapi bukan ke saya, bilangnya ke sahabat satu lagi yang di sebelahnya. Dia bercandain gitu, tapi serius gitu. Dia bilang gini, kan panggilannya Ece. Katanya si Ece, tahu nggak Novi ya nama teman. Jadi ada Novi, ada Reti, udah sebut aja lah. Dan ini untuk kebaikan. Reti itu bilang gini ke Novi, Ce, gandeng kata si Sasa, gitu. Gandeng tuh berisik gitu ya. Ya aku setiap kali ketemu, aduh aku harus ke Aqsa, aku tuh udah lupa. Jadi maksudnya teh betapa diamati sama Reti itu bahwa aku tuh berisik gitu, karena selalu tiap ketemu, dia harus ke Aqsa ini mah bisa keburu kiamat, sebilangnya gitu, keburu ada Imam Mahdi, keburu ada Nabi Isa, aku harus ke sana, karena memang jadwal sebenarnya pernah sih, udah pengen 2015, bukan pengen sih, niat gitu ya, sudah nyari-nyari itu jalur ke sana gitu. Nah, tapi pada saat itu harus ke Eropa, Eropa Timur, ada jadwal ceramah tapi suami, aku mah ya untuk akhwatnya aja. Nah, jadi bentrok tuh kan, dia nggak mungkin. Jadi 2015 belum diridoi kali ya, memang harus dengan suami dulu tuh pergi gitu. Alhamdulillah nyata justru bagusnya di usia
saya udah uzur 58. Tadi kan nanya. 58? Kirain 21. Oh, turun Tadi kan 26 ini. Kan Gaida Ini 20. kakaknya 27 tadi. Jadi ternyata kan alhamdulillah ada kebijakan kan di sana Aqsa sekarang itu hanya usia 40 ke atas. Iya. Nah bisa kalau turis-turis di bawah itu kalaupun bisa masuk mungkin ada pertimbangan lain. Biasanya didampingi sama orang tuanya gitu. Tapi ada juga teman kemarin dia masih hampir 30 ngajakin saya sih berangkat beberapa waktu sebelumnya dia nggak bisa lolos tuh ke Aqsa gitu. Ibunya nggak bisa masuk. Jadi pengalaman ke Aqsa itu sebenarnya udah dicita-citakan dari lama. Dan kemudian teman saya malah yang mengamati, terus teman saya canda begini, alhamdulillah nyacanya meureun cek, aduh disebutin bakal bentenya berenang cek gitu berenang cek yang mau 7 Oktober teh ge heula cenah ci sasa can ka dieu ci sasa kasih pokoknya mah idola inilah para mujahid dan mujahidah. Nah, akhirnya tuh gitu. Jadi teman saya yang ini, ya alhamdulillah artinya bisa ke sana, iya. Terus mereka tuh memang lagi pengen ngebahas Aqsa seperti apa, sama kayak Teh Gaida tanya tadi. Ya saya sebenarnya kan nggak bisa melihat semuanya ya, dalam waktu cuma 3 hari, gitu kan. Betul. Tetapi sebelumnya memang selalu udah meng-add tuh teman-teman dari Palestina yang katakanlah yang inilah jurnalisnya, aktivisnya. Pokoknya semua lah ya lembaga NGO-nya apapun gitu yang dari kita Indonesia juga Muhammad Hussein Gaza kemudian juga Bang Onim gitu kan pokoknya semuanya lah udah diikutin tuh makanya sebelum pergi ke sana tuh dikeluarin dulu itu. Iya Gaida pun pas ke sana ya log out Instagram pokoknya seolah nggak punya Instagram sama nggak bisa bahasa Inggris. Iya itu pesannya begitu harus blog nih deh Allah iya harusnya begitu memang. Nah itu tuh ditanamkan kan. Nah makanya ke sana itu katanya jangan juga macam-macam di itu checkpoint. Iya. Kalau ada pemeriksaan yang pakai CCTV itu ulah web fotoan gitu jangan foto-foto gitu ya. Sedangkan orang Indonesia teh tutur kayak gimana foto gimana itu nyambung kan. Nah alhamdulillahnya ya seperti itu. Tapi yang paling eager itu adalah ingin masuk ke Al-Aqsa, ke Baitul Maqdis gitu. Karena memang kan selalu ngelihat live-nya juga sih. Kalau orang-orang sana live, saya ngikutin. Kalau pada saat hari-hari raya Yahudi, mereka itu kan biasanya ya gitulah jadi terjadi bentrokan gitu kan. Karena sebenarnya kan umat muslim ada bararaga, baik-baik semua umat muslim ada cuma benar-benar beribadah gitu. Ya memang diprovokasi lah gitu. Nah, suka nontonin gitu. Maksudnya bukan nontonin, udah mantengin. Jadi ibarat hati mah kieu, jasad ada di Bandung tapi hati di sana gitu. Betul. Makanya pergi ke sana tuh kayak pucuk dicinta ulang tiba. Gida juga nangis. Eta nangis. Pokoknya Gida. Tapi Gida mah nangis karena Kang Apin ditahan waktu itu. Jadi mixed feeling antara alhamdulillah Aqsa. Tapi kalau Apin ditahan di belakang itu cari ya Allah. Akhirnya bertemu lagi kan? Ketemu sejam kemudian diinterogasi karena eta mawa kamera. Jadi ya biasalah tentara eta teh banyak tahunya. Banyak mau tahu ya gitu. Nah, alhamdulillahnya selama di sana tuh ya lancar-lancar aja. Di checkpoint manapun, alhamdulillah lancar gitu. Nah, kata tour guide nih, dibanding yang sebelumnya, katanya, ini mah grup teh segala dapat cenah. Jadi kemarin nggak kesini, sini dapat, di sana susah, sini mau masuk. Ya, saya kan nggak bisa ngebandingin ya. Mungkin itu faktor ridho Allah aja sih. Iya dan alhamdulillahnya teh. Ya, dengan datang ke Aqsa memang jadi kecintaan teh jadi lebih-lebih gak sih teh? Jadi kayak asa saudara gitu sama orang Palestina. Mereka itu ramah, solehah. Sebenarnya gitu lah. Iya sih. Apa sih bahasanya mah welcoming gitu. Taunya karena gini, kan sholat subuh nih. Pada saat sholat subuh itu biasalah merenya orang Indonesia tuh pengen safnya paling belakang. Ceritanya supaya gampang bawa sandal. Gampang ke WC. Astagfirullah itu mah aku. Akhirnya tuh ya disamperin tuh sama petugas masjidnya. Ahmad.
dia malah nggak pakai baju petugas gitu, cuman dia nanya-nanya dulu, pakai bahasa Inggris tuh, kamu dari mana, ini rombongan mana, bla 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 gitu. Ya, alhamdulillah kita ketemu, kenalan, bla 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 gitu. Terus saya juga katanya suka kenalan sama dari Malaysia, dikiranya Malaysia ya, kita bilang Indonesia gitu. Nah setelah dia beramah tamah kenalan, baru dia menceritakan apa maunya. Katanya, yuk, katanya maju yuk ke depan gitu. Maksudnya teh syaftnya tuh diisi gitu. Jadi dia tidak feel, kan beda dengan adat yang satu lagi ya. Perempuan. Oh gitulah, adalah adat di sebuah negeri ya. Kita disebut saja gitu ya. Bukan negeri teh. Negeri di dua tempat suci kita, agama kita, malah kalau ada posisi kita yang salah itu, panggilannya ya ahwat-ahwatnya yang tugas pakai baju hitamnya tuh. Yang itu. Aja. Bukan gitu kan. Kalau ini mah enggak. Benar-benar disapa, ditanya, ayo pindah ke depan yuk gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol sebentar. Alhamdulillah gitu. Jadi, kesannya tuh solehah banget. Ada adabnya gitu ya, teh, maksudnya santun gitu. Terus yang lucu lagi ada ibu-ibu. Saya tuh kan gini, pengen menikmati nanti private gitu ya. Aku nggak mau posting gitu. Tapi pada saat itu dia itu malah minta foto. Jadi dia bilang, kan karena aku bawa HP, terus kan aku sebenarnya diam-diam si langitnya nih aku syuting gitu kan. Terus kali-kali terus kata dia, aku juga mau dipoto. Mau aku bilang gitu. Dan dia seneng, dia tuh happy. Terus akhirnya karena aku tidak mau munculkan wajah, jadi aku cuma separuh aja sebenarnya memfotoin dia. Terus pas dia lihat, bagus, gitu. Memang HP dia HP jadul gitu. Mungkin kalau ngelihat yang aku merenan, cenah mah asa heran gitu. Masya Allah. Jadi betapa mereka manusia biasa. Betul. Bahkan ketika ada rombongan, ahwatnya tuh pada campur gitu, mix ibu-ibu sama anak muda. Kita tuh sampai sempat pelukan, karena emang setelah ya ngobrol-ngobrol gitu, dia baru tahu kita tuh dari jauh. Karena orang yang beda tampilannya cuma aku aja di saf dia gitu. Kalau yang lain kan wajah-wajah sana semua kan gitu. Saya bilang ya saya mah rombongan di sini. Terus ya peluk-pelukan gitu, jadi kayak saudaraan gitu. Ya gimana ya, mereka tuh solehah. Ya dari segi pokoknya adabnya, terus juga akhlaknya. Walaupun mereka hidup susah, kan dia juga waktu itu teh pas Isra Miraj ke sana teh, jadi orang Palestina lagi pada ngumpul. Masya Allah. Itu benar-benar yang bagi-bagi makanan, terus saling bercengkrama, terus mereka tuh ramah dan selalu bilang we love Indonesia, cenah katanya teh. Ya sama diajak foto aku barudak sih gitu. Tapi dari situ tuh Masya Allah ya, ternyata ya mungkin ini bisa jadi salah satu hikmah nggak sih teh kalau ternyata dengan keadaan yang berat sama Allah mungkin dikasih ujian yang sangat berat ini, tapi ternyata melembutkan hati mereka, terus mereka jadi kayak berusaha memberikan yang terbaik buat saudaranya gitu, karena emang di keadaan berat ini mengasah kepedulian mereka banget gitu ya. Sedangkan ya mungkin ada yang ujiannya dikasih dunia, tapi ya jadi susah untuk mensyukurinya gitu sih teh. Iya betul. Tapi di samping yang Teh Gaida sampaikan betul semua, pengamalan itunya hadis sama Al-Qur'annya, mereka mah emang praktek gitu. Apapun tekanan itu mah udah semua orang punya tekanan ya, ada yang dalam tadi okupasi atau apartheid gitu kan, penjajahan seperti itu, dan juga Al-Aqsa gitu, genosida gitu. Tapi kalau kita nih gitu, memang betul juga, tapi ujian maaf ya, kemarin ada kasus tuh yang nggak bisa dicontoh, kok ada keluarga yang tidak sabar, anaknya 4 meninggal di tangannya. Tahu kan itu ya, innalillah. Jadi si ibunya di KDRT, ayahnya sendiri mau bunuh diri. Itu kan bukan contoh itu kan. Saya tidak tahu agamanya apa, tapi kan menunjukkan bahwa di Indonesia pun tingkat tekanan ekonomi ataupun apapun, kalau orangnya tidak mengimani dan mengamalkan agama, pastinya kayak gitu kan, akan larinya ke putus asa gitu. Nah, tapi yang saya lihat kalau di orang Gaza itu memang mereka itu kuatnya rata-rata karena emang back to
Al-Quran, gitu, back to hadis, gitu. Memang kehidupan itu nggak dikotomisasi gitu. Apa yang dia lakukan itu memang lisan, hati dan amal tuh sama. Maaf nih kalau di kita kan ada istilah pencitraan gitu kan, jadi personal branding, personal branding gitu kan. Nah udah bilang mindari kan jadinya nggak sama gitu hari kan. sesuai mah zaman gawe gitu. Alhamdulillah itu yang penting gitu. Mereka tuh kekeluargaannya bagus, pengamalan agamanya bagus, persaudaraannya bagus, keramah tamahannya juga gitu kan. Dan tapi memang di tengah tekanan intimidasi dari Zionis Israel itu memang itu mah udah ditakdirkan gitu, udah Al-Quran juga itu. Iya, jadi memang itu bagian dari kebesaran Allah buat mereka tuh garis terdepan dan langsung masuk surga. Ya, hari kita justru kita yang gimana? Nyata orang jadi ngelihat itu sedih tapi itu udah dijanjikan. Iya. Hari kita masih berkutat dengan duniawi ke suami. Astagfirullahaladzim, maaf suami. Astagfirullah, iya sih, tapi emang itu kunci banget kita balik ke Al-Quran ya itu. Apalagi kalau ngelihat anak-anak kecil teh waktu ke Aqsa juga, anak-anak kecil teh pada marah Quran teh. Masya Allah itu, ya Allah, kami teh gitu ya pengen anak-anak kita juga kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah sih mereka emang. Ya ini kayak jadi episode sekarang ini kayak Allah tuh baik banget ngasih kita pelajaran lewat orang-orang di Palestina ini ya, terutama di Gaza gitu. Jadi kayak kita teh kayak dikasih pelajaran langsung gitu lewat sosial media ya teh. Sosial media ternyata gitu. Sekarang alhamdulillah berbalik jadi kekuatan Islam. Banyak yang tertarik dengan kekuatan Gaza dan tepi barat, malah mereka jadi pengen tahu ini apa rahasianya gitu kan. Masuk Islam lah gitu kan. Alhamdulillah. Jadi emang Insya Allah lah rencana terbaik Allah itu selalu indah gitu. Betul. Masya Allah. Ini sebenarnya alhamdulillah sih ini daging banget teman-teman, walaupun kita di mix pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Dua orang Sunda jadi ya Masya Allah ya, dapat hikmah tuh emang banyak banget ya dari orang-orang di Palestina, terutama di Gaza ini. Nah, terus kita gimana tuh teh sebagai emak-emak anu di rumah gegeroh kokore, terus sok abis nangis juga ya, jujur teh kan nangis teh ya sedih banget lah, tapi juga emang kayak udah kebutuhan gitu ya nangis teh. Tapi udahnya sok lapar, terus leles. Kumaha dia berjuang gitu. Ngelihat aja itu teh udah nangis, gimana mau berjuang, tapi tetap semangat mah ada. Gimana sih teh kita sebagai mama biar berjuangnya teh pas gitu. Ya, sekarang tuh kan era medsos. Jadi emak-emak tuh sebenarnya kan suka gampang posting tuh. Lagi di dapur posting. Lagi ngaji ya, lagi tilawah posting gitu kan. Lagi ngasuh anak posting gitu kan. Lagi tafakur alam posting. Ke Aqsa posting gitu. Luruskan niat aja sih gitu. Luruskan niatnya karena apa? Kalau kita posting itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka juga watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam rangka juga meluaskan silaturahim gitu kan, menambah berkah gitu. Jadi memang gak masalah, hanya jangan sampai kita lupa gitu, sholat tidak tepat waktu gitu kan, lupa juga tilawahnya gitu kan. Ya, kalau anak-anak mah sekarang butuhnya keteladanan gitu. Jadi anak-anak sekarang kan suka lihat kalau mamahnya bilang nggak boleh nonton jam segini, misalkan ya mamahnya tong nonton. Yang repot itu biasanya di dalam keluarga itu terjadi mix gitu, nggak kompak tuh ibu sama bapak. Ini mah terjadi di keluarga muslim ya, meskipun orang tuanya masih sholat, dengar azan tapi nggak langsung sholat gitu. Jadi emang anak itu tidak tahu waktu jadinya gitu. Jadi rata-rata biasanya suruh bangun tuh itu mau sekolah, nggak itu mau sholat subuh gitu. Jadi anak itu memang jam alarmnya bukan sholat subuh, jadi rata-rata ya karena sekolah, karena kegiatan pagi gitu kan. Jadi emang dia tidak punya manajemen waktu gitu. Dan itu memang grand design, jangan salahkan orang lain. Guru-guru di sekolah kan sebentar. Sebenarnya yang menanamkan itu adalah kalau nggak ibu ya bapak. Tapi kalau kita lihat Quran justru seharusnya bapak gitu. Jadi maaf nih bapak-bapak, jangan salahkan ibu-ibu gitu. Tidak suka podcast kali ini. Bapak-bapak tenar nonton.
Jadi bapak-bapak itu ya contoh aja langsung Rasulullah SAW. Beliau itu seorang ayah. Bagaimana cara jalannya Aisyah putranya itu Fatimah, maaf ya putrinya Fatimah itu sama cara jalan Fatimah, cara hospitality itu apa ya, menyapa itu pokoknya Fatimah itu adalah kloningan bapaknya aja gitu. Jadi betapa didikan bapak itu sangat kuat gitu. Jadi kedekatan ramahnya Fatimah itu memang seramah bapaknya gitu. Karena orang Arab kan rata-rata ramah gitu. Orang Sorry. itu Aduh. Jadi yang lapar biasanya tuh yang nggak ramah. yang oknum itu kadang-kadang juga apa sih nggak ini ya nggak kurang lah gitu. Karena mungkin saya nggak bandinginnya sama orang Palestina. Jadi setelah mereka lihat Palestina karena hospitality-nya bagus tuh akhlak dari Rasul itu kayaknya semuanya nyampe gitulah gitu. Jadi subhanallah kalau Rasulullah SAW itu seorang ayah, seorang juga kakek gitu kan, seorang pemimpin umat Rasulullah SAW gitu kan. Juga beliau itu juga kalau kita lihat orangnya tuh lembut kan. Makanya kalau jadi pasangan itu sebetulnya kenapa ada yang KDRT, rata-rata mereka nggak mengenal Rasul gitu. Atau kenal tapi nggak mau meneladani gitu. Jadi emang salahnya siapa ya? Salahnya yang bersangkutan lah. Karena kan kalau ilmu mah sekarang bisa browsing apa aja, misalkan akhlak Rasulullah SAW keluar gitu kan, bagaimana cara Rasul memperlakukan istri keluar gitu kan, maksudnya browsing dikit apapun keluar, mau nggak cari ilmu gitu, atau misalkan emang ngaji khusus silahkan. Ini untuk kondisi sekarang, karena saya lihat juga ada bukan podcast ya, Instagram di peristiwa kemarin ini kan. Nah, saya juga suka ngelihat gitu gimana cara menyikapi anaknya meninggal gitu, bapaknya meninggal, istrinya meninggal, orang-orang Palestina itu dia cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil gitu kan. Dia emang kembalikan semuanya lah, cukup Allah aja ya jadi penolong gitu. Jadi memang mereka tuh sadar, bahkan ada yang bangga gitu, ya anak saya syahid gitu kan, gitu suami saya syahid gitu kan. Jadi tujuannya tuh udah benar-benar ketemu akhirat gitu kan. Nah kalau misalkan suami takut karena istri pasti nggak benar. Istri takut suami nggak akan benar. Tapi kalau takut kepada Allah dan ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, insya Allah itu mah gitu ya. Ya Masya Allah teh, benar-benar ya, mudah-mudahan sih kalau Gida pribadi ini dapat ibrah banyak banget ya sama kasih kisah. Masya Allah. Padahal kita sama-sama belajar ya Ida. Gida biar bisa ngamalin dah. Sama Teteh juga minta didoain. Sama, kita lagi sama-sama berjuang. Ya, itulah perjuangan kita. Iya, mama lah. Hari di Palestina mah perjuangannya segitu nyatanya. Hari kita tuh sebenarnya perjuangannya melawan hawa nafsu diri sendiri. Nah itu benar poinnya, betul. Kadang gini juga suka gini minta sama Allah, ya Allah, gini yang Gida takutin teh adalah keburukan diri Gida sendiri. Betul. Ada nggak sih teh doa khusus gitu biar kita teh tetap optimis, tapi kita juga tetap hati-hati gitu ya teh, dan terus minta sama Allah supaya kita nggak melakukan hal-hal yang zolim atau hal-hal yang di luar yang Allah nggak suka lah gitu. Ya, kalau doa favorit saya mah banyak, tapi diantaranya adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Jadi emang benar-benar gitu minta diselamatkan lah sama Allah gitu, karena saya tuh emang banyak kelemahan gitu kan. Kalau nggak agamanya benar ataupun tadi ilmunya juga nggak benar, jasad kita juga nggak mendukung karena kita banyak ya kezaliman gitu, dan ingin sebelum ketika dan sudah mati Allah juga ampuni gitu. Bahkan sesudahnya juga dijauhkan dari yang hisab yang buruk dan sebagainya. Jadi emang betul-betul butuh pertolongan Allah gitu. Kita teh jangan ngandelin pasangan, karena dia juga lemah. Ngandelin anak gitu. Bukan gitu.
Iya. Jangan ngandalin Iya, anak, karena dia juga punya rezekinya sendiri, punya kehidupannya sendiri. Apalagi kalau misalkan orang tua udah ada yang meninggal, ya kita lanjutkan jadi anak yang soleh dan soleha. Saya kan udah yatim piatu, udah gede segini juga yatim piatu. Kan 20. Iya 20. Turun lagi usia. Turun lagi. Jadi memang kerasa banget gitu, pengen ketemu nanti kumpul sama para nabiyin, syidikin, suhada dan solihin. Jadi menempatkan diri sekarang tuh justru yang dipikirin, saya mati dalam keadaan apa gitu. Kalau misalkan kehidupan sehari-hari mah udah enak banget lah segini teh gitu, karena banyak ujian juga dinikmati aja. Beda dengan yang di Palestina sama tepi barat, benar-benar itu makan lagi enak-enak istirahat, tiba-tiba disamperin sama tentara, langsung digeret, langsung dipecah belah gitu kan. Maksudnya tuh keluarganya tuh diambil bapaknya, anaknya gitu kan, ibunya dilecehkan. Itu di tepi barat ya khususan. Kalau yang di Gaza kan penjara terbesar tuh, karena mereka itu susah mau masuk air minum, kebutuhan-kebutuhan ya kehidupan mereka tuh dihitung tuh sebenarnya kalorinya berapa yang masuk tuh. Itu teh sebelum penyerangan teh. Nah, sudah begitu. Udah parah ini. Sudah begitu parah juga. lagi. Iya, jadi memang dihitung sebenarnya boleh masuk karena kan yang jualannya tetap Israel. Iya, benar. Mereka tuh dan bordernya juga mereka udah normalisasi hubungan dengan Israel. Jadi Mesir itu nggak akan semudah kayak ngepro ke Palestina lagi. Sekarang itu udah tipikalnya yang memang dia udah normalisasi dengan pihak Israel. Jordan pun demikian. Malah yang lebih pro untuk menolong itu kan Yaman. Jauh-jauh dari Yaman, bayangin jalan kaki gitu kan. Ada itu di video-videonya. Dan Indonesia. Indonesia. Netizen. Oh iya. Indonesia. Tidak salah satunya. Ya Indonesia belum kesebut nih karena malu lah kita teh Karena receh. malu. Bukan maksudnya gini, di mata Allah kita lagi berjuang, masih berjuang gitu kan, karena sekarang tuh butuhnya yang ribat kan, yang di depan itu yang memang angkat senjata langsung di perbatasan, karena memang dilawannya itu sama ini apa sih namanya tuh intelektual intelligence gitu. Jadi si bom itu tuh sebenarnya gampang aja. Tinggal pijit-pijit tuh udah jeder gitu, udah nggak usah nyantai aja orangnya mah. Kan sambil skincarean. Jadi udah nggak kayak face to face. Nah kalau yang banyak korban itu kalau udah face to face kan. Jadi si Gaza dimasukin tuh oleh tentara-tentara IDF-nya yang emang bawa tank gitu kan. Akhirnya tanknya juga kan bisa hancurin sama Al-Yasin itu kan, sama pejuang-pejuang kita. Allah ya. Kita mah baru ajar bahan sambil ini aja udah cara rapi itu cara rapi hati bener. Memang sih bener. Kita kok ngertiin sih. Beneran deh. Karena kita juga tiap pagi pokoknya kalau udah checklist udah terpenuhi, checklist selanjutnya adalah menyerang. Tapi ya diniatin lah bismillah wadah. Walaupun mungkin nggak berefek besar, tapi kan ini mah di mata Allah kita tuh berbuat apa gitu kan teh. Ya, sebenarnya kita tuh kemana gitu. Jadi gitu. emang kita itu di akhir zaman ya sampai di hati kita tuh nggak ada ingin gitu. Ya menyelamatkan saudara-saudara kita dan juga Al-Aqsa gitu. Amin. Nah kita mah nggak hanya sebatas kemanusiaan, nggak sebatas penjajahan. Kita mah memang ada historicalnya, harus tanah para nabi ini ya tempat suci umat Islam sebetulnya, dan kalaupun ada umat-umat yang lain selama tidak menyerang sih tidak masalah gitu. Dan kita mah ya amaluna amalukum gitu ya, amal kamu ya kamu, aku juga kan. Kita mah memang melihat mereka tuh bukan musuh gitu kalau tidak memusuhi gitu dan tidak menyerang. Karena kita mah agamanya selamat atau rahmat ya, inginnya selamat gitu, inginnya damai. Tapi ya karena kondisi dilaknat sama Allah, akhirnya ya kita juga ikutan gimana nih cara menghadapi orang yang dilaknat dan al-maghdub ini gitu. Ya udah kita juga harus konsisten, jangan hanya karena mereka tuh kayaknya canggih-canggih nih. Mereka tuh kalau lihat di video YouTube sebetulnya Yerusalem tuh bagus banget. Iya. Israel tuh bagus banget. Iya. Maksudnya mereka tuh untuk infrastruktur bagus-bagus. Yang butut-butut, nah, yang jelek-jeleknya itu yang di balik tembok. Iya. Di balik ya checkpoint gitu kan. Jadi sebenarnya mereka itu mengambil tanah dari Palestina itu benar-benar sebenarnya mereka sendiri bikin penjara untuk dirinya sendiri sih.
Karena kan yang merdeka mah justru yang di balik dinding Iya itu. sih, benar-benar. Mereka ditekan seperti apapun tetap Allahu Akbar. Kalau mereka apa yang diharapkan begitu mati ya udah selesai gitu. Nggak ada Itulah masa berarti depan. Masya Allahnya kebebasan teh itu ya. Iya. Yang sebenarnya gitu ya teh, kemerdekaan yang sebetulnya itu adalah Iya. ya justru warga Gaza itu ya teh. Merdeka sebetulnya. Ya, sebenarnya Hikmahnya mah. bisa Dan nyebut kita Allahu bisa jadi Akbar. terjajah gitu oleh Bukan bisa handphone. jadi lagi emang iya dan tapi itu hikmahnya ya Allah udah baru sadar gitu ya. Malu banget gitu ya. Sedih Iya, gitu ya. sedih, iya. Sedihnya teh wah sama ini ternyata yang kita bangga-banggakan gitu teh justru apalagi misalnya pakai barang sesuatu yang seolah wah keren ternyata itu bagian dari ngirim buat genosida. Aduh itu sakit hati banget ya. Apalagi udah istighfar aja terus. Betul. Astagfirullahaladzim. Baiklah karena waktu juga ya ini lagi seru banget tapi kayaknya kita harus off harus off kamera tapi nanti dia lanjutin Lanjut aja kita khusus ya lah ya Insya Allah, Insya Allah. Masya Allah ini Gida banyak banget dapat reminder dan juga nasihat dari Teh Sasa. Kita sama-sama doakan teman-teman ya mudah-mudahan Teh Sasa selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dalam kasih sayang Allah sekeluarga. Hati itu bareng kan. Masya Allah dan terus semangat untuk menebar manfaat dan dakwahnya terutama kepada kita ini yang harus banyak dinasihatin. Malu sama ini muslimah kita saling menguatkan. Insya Allah. Intinya mah kita mah udah tahu ya musuh kita siapa yang jelas yaitu Syaiton ya. Jadi orang-orang yang ngikutin Syaiton yang sekarang udah kelihatan tuh kita benar-benar harus musuhi ya teh, harus keras tapi sama saudara sendiri mah harus lembut jangan dibalik ya teh. Karena justru kemarin tuh ujiannya malah ke yang gak sependapat tapi saudara sendiri malah jadi pas sepet-sepet, malah jadi bertikai padahal kita tuh harusnya bersatu supaya ya kita ngelawan musuh yang udah jelas-jelas emang udah ditunjukin sama Allah gitu. Masya Allah ini rada keras sih. Tapi ya udahlah ya emang kudu gitu. Baiklah, Sasa hatur nuhun pisan, jazakillah khairan katsiran. Sampai bertemu di podcast selanjutnya teman-teman dengan narasumber yang insya Allah kita bisa belajar banyak pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.